Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita. Semoga mendapat syafaat di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai mazhab. Mazhab adalah sesuatu yang menjadi pendapat imam atau ahli agama berkaitan dengan hukum-hukum yang ijtihadiyah yang digali dari sumbernya. Dalam hal ini, sumber mazhab diperoleh tidak lain dari Al-Quran dan hadis. Jika dilihat dari bahasanya, mazhab terbagi menjadi dua makna. Pertama, mazhab adalah al-mu'taqad, yang berarti diyakini. Kedua, mazhab adalah at-tariqah, yang bermakna jalan atau metode. Dari segi bahasa ini dapat dipahami bahwa mazhab adalah sesuatu yang diyakini atau berupa jalan maupun metode untuk memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam. Secara umum, mazhab mencakup dua hal, yaitu persoalan pokok atau usul dan cabang atau furu'. Dalam hal ini, setiap mazhab mempunyai pandangan yang beragam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum agama di masyarakat, baik hukum agama yang membahas persoalan pokok maupun cabang. Mazhab dalam Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah mazhab Hanafi. Sesuai dengan namanya, mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli qiyas atau akal karena hadis yang sampai ke Irak hanya sedikit, sehingga Imam Abu Hanafi lebih banyak menggunakan qiyas atau akal. Imam Abu Hanifah termasuk ulama cerdas, pengasih, fasih membaca Al-Quran, dan ahli ibadah tahajud. Pada zaman Bani Umayyah, beliau diminta untuk menjadi hakim, namun ia menolak tawaran tersebut. Meskipun begitu, mazhab Hanafi ini dapat berkembang karena menjadi mazhab pemerintah pada masa Khalifah Harun al-Rashid. Yang selanjutnya yaitu mazhab Maliki. Mazhab Maliki dicetuskan oleh Imam Maliki bin Anas al-Asbahi. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Maliki ini merupakan ahli hadis di Madinah, di mana Rasulullah hidup dan menjadi tokoh penting di kota tersebut. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli hadis, yaitu hukum agama yang bersumber pada hadis-hadis. Dalam hal ini, Imam Maliki lebih mengutamakan segala tindakan dan perbuatan berdasarkan hadis Rasul. Sebab mimpi buruk dari Madinah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perbuatan Rasul yang menjadi tokoh besar di kota tersebut. Mazhab ini lahir di Madinah dan berkembang hingga ke negara lain, seperti Maroko. Imam Maliki yang dikenal sangat hormat kepada Rasulullah dan junjungan dalam melakukan berbagai hal dan perbuatan di dunia. Bahkan
Salah satu sikap hormatnya ditunjukkan dengan tidak pernah naik ke kota Madinah untuk menghormati makam Rasul. Mazhab berikutnya adalah mazhab Syafi'i. Sesuai dengan namanya, mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau lahir di Guzah pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Dalam hal ini, Imam Syafi'i banyak belajar kepada Imam Malik yang telah dikenal sebagai mazhabul hadis. Kemudian, beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang merupakan penganut mazhab qiyas atau akal. Di sini, Imam Syafi'i berusaha memadukan mazhab hadis dan mazhab qiyas. Inilah yang menjadi keutamaan mazhab Syafi'i dibandingkan mazhab yang lain. Dan yang terakhir adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 248 Hijriah. Imam Hambali merupakan murid dari Imam Syafi'i. Selama belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali melahirkan mazhab yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan afdol, bukan untuk menentukan hukum. Yang tidak lain adalah hadis dhaif. Mazhab ini sangat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah pembahasan mengenai mazhab. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.